warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Imelda Mina. Saya dari program studi pendidikan ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting dalam koperasi simpan pinjam makmur mandiri. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian koperasi itu sendiri. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang untuk kepentingan bersama. Yang kedua, saya akan menjelaskan latar belakang dari koperasi simpan pinjam makmur mandiri. Makmur mandiri memiliki visi dan misi untuk mewujudkan koperasi simpan pinjam yang mandiri, tangguh, dan selalu berkembang dengan berlandaskan asas-asas koperasi dalam membangun ekonomi bersama. Misi dari makmur mandiri adalah membantu usaha kecil dan menengah di dalam mobilisasi permodalan demi kelancaran usaha, dan memberikan kesejahteraan kepada anggota koperasi dan memberikan pelayanan berdasarkan keadilan dan asas kekeluargaan. Koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam yang ada dalam suatu koperasi adalah suatu badan usaha ekonomi yang bergerak dalam penyaluran kredit dan penghimpunan dana yang memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan badan-badan usaha lain. Berikutnya, saya akan menjelaskan alasan memilih koperasi simpan pinjam makmur mandiri. Yang pertama, memiliki nilai adil. Dari sekian banyak perusahaan koperasi simpan pinjam sendiri, banyak beralasan untuk menggunakan jasa koperasi simpan pinjam karena memiliki nilai adil. Dalam hal ini nantinya memang setiap anggota memiliki kesempatan untuk menerima kredit untuk modal usaha yang adil dan juga layak. Jalan untuk mendapatkan modal tersebut juga tidak sulit, bahkan dalam hal ini tahapnya sangat mudah dan tidak berbelit dan mendapatkan pengarahan yang baik agar dapat bekerja sama. Hal ini juga akan meminimalisir penipuan yang sekitar yang akan terjadi. Berikutnya, memilih bagi hasil yang rendah. Dalam hal ini salah satu yang menjadi alasan di mana banyak orang yang ingin melakukan pinjaman yang di koperasi adalah dikarenakan bagi hasilnya yang rendah. Yang ketiga, mengurangi adanya praktik dan rentenir. Bagi hasil yang ada dalam koperasi simpan pinjam berjalan flat atau bahkan menurun. Hal ini merupakan salah satu berita bagus bagi orang-orang agar dapat membunuh berbagai praktik yang dilakukan oleh rentenir selama ini. Yang keempat, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dengan banyaknya koperasi simpan pinjam, tentunya sudah dapat dilihat salah satu hal yang dapat membantu banyak pihak atau membantu masyarakat untuk dapat memberikan pinjaman uang agar dapat menjalankan bisnisnya dengan baik. Berikutnya, maksud dan tujuan didirikannya koperasi simpan pinjam makmur mandiri. Yang pertama, membantu menyediakan kebutuhan anggota dan masyarakat. Yang kedua, melatih anggota dalam mengolah keuangan koperasi. Yang ketiga, menciptakan anggota koperasi yang memiliki komitmen dan loyalitas yang tinggi. Yang keempat, melatih anggota untuk berwirausaha. Yang kelima, mengembangkan kreativitas anggota dengan menyalurkan ide-ide untuk memajukan koperasi. Yang keenam, mempererat tali persaudaraan antara anggota koperasi. Yang ketujuh, melatih anggota untuk berorganisasi dan kerjasama antara anggota koperasi. Berikutnya saya akan menjelaskan pembagian SHU dari koperasi simpan pinjam makmur mandiri. Pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Oleh karena itu, SHU koperasi yang diterima oleh anggota bersumber dari kedua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota itu sendiri. Yang pertama, SHU atas jasa modal. Pembagian SHU atas jasa modal mencerminkan anggota sebagai pemilik atau investor, karena atas jasa dan modalnya tetap diterima dari koperasinya sepanjang koperasi tersebut menghasilkan SHU pada tahun buku yang bersangkutan. Yang kedua, SHU atas jasa usaha.
SHU ini mencerminkan bahwa anggota koperasi selain pemilik juga sebagai pemakai atau pelanggan. Secara umum, SHU koperasi dibagi sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh ART yang meliputi yang pertama untuk cadangan koperasi, yang kedua untuk jasa anggota koperasi, yang ketiga honor pengurus, yang keempat gaji karyawan, dan yang kelima untuk pendidikan, dan yang keenam untuk dana sosial. Berikut saya akan menjelaskan rencana kegiatan dan strategi operasionalnya. Produk yang dipasarkan antara lain yang pertama simpanan. Koperasi ini menunjukkan masyarakat luas sebagai anggota atau calon anggota koperasi makmur mandiri memberikan suku bunga simpanan di atas rata-rata yang diberikan oleh perbankan serta bebas biaya administrasinya. Pengambilan dan penyetoran dana dapat dilakukan setiap jam kerja dan bagian anggota yang menabung di atas 10 juta lebih maka akan diberikan jaminan lainnya yang sebanding dengan jumlah uang yang ditabung. Yang kedua yaitu simpanan. Peminjam Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri, besar pinjaman yang diberikan oleh Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri yaitu 10 juta sampai 25 juta dalam jangka waktu maksimal 2 bulan. Persyaratan ringan bunga bersaing yang diberikan oleh koperasi tersebut telah dilindungi asuransi Koperasi Makmur Mandiri. Yang ketiga yaitu persyaratan peminjaman. Peminjam yang melakukan peminjaman di koperasi ini melalui tahap observasi terlebih dahulu untuk memastikan apakah seseorang itu layak atau tidak. Peminjaman yang diberikan oleh Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri yaitu 10 juta sampai 25 juta. Yang keempat, kredit usaha yang merupakan jasa layanan pembayaran secara real time. Saat ini Koperasi Makmur Mandiri telah melayani sistem online point, antara lain pembayaran listrik PLN, pembayaran tagihan telepon, pembayaran asuransi kredit, pembayaran kartu kredit, pembelian pulsa telepon, dan pembayaran asuransi motor. Yang berikutnya, bagaimana produk didistribusikan. Produk peminjam muri dirancang khusus untuk para anggota Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri yang dimiliki usaha kecil atau UKM yang membutuhkan tambahan modal usaha atau modal kerja. Di sini saya juga akan menjelaskan contoh-contoh usaha yang didukung oleh Koperasi Simpan Makmur Mandiri. Yang pertama, usaha dagang sembako. Yang kedua, usaha dagang toko kelontong. Yang ketiga, usaha Pertamini. Yang keempat, usaha tambal ban, bengkel dan sepeda motor. Yang kelima, usaha kuliner, rumah makan dan warteg. Yang keenam, usaha warung kopi atau salon. Yang ketujuh, usaha fotokopi dan percetakan. Yang kedelapan, usaha dagang sayur, buah, jus dan kue. Yang berikut, usaha dagang alat tulis kantor dan usaha lainnya. Berikutnya lagi saya akan menjelaskan produk simpan dan pinjaman koperasi. Yang pertama itu simpanan berjangka. Yang kedua, simpan eksekutif. Produk ini dikhususkan bagi para eksekutif baik swasta maupun pejabat pemerintah. Yang ketiga, pinjaman muri atau modal usaha mandiri. Produk pembiayaan usaha kecil dan menengah. Yang keempat, peminjaman anggota dikhususkan bagi para anggota koperasi yang memenuhi syarat. Yang kelima, simpanan hari tua. Yang keenam, simpanan umroh untuk perjalanan paket tabungan antara 2 sampai 10 tahun. Yang terakhir, simpanan pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan juga syarat peminjam bagi Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri. Seperti pengajuan kredit pada umumnya, dalam Koperasi Makmur Mandiri juga terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi calon nasabah.
Persyaratannya antara lain merupakan warga negara Indonesia atau WNI. Yang kedua, merupakan anggota dari Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri. Yang ketiga, membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Yang keempat, mengetahui dan menyetujui ketentuan anggaran dasar dan rumah tangga yang berlaku. Yang kelima, formulir pinjaman yang sudah diisi dengan lengkap. Yang keenam, fotokopi KTP atau kartu tanda penduduk. Yang ketujuh, fotokopi KK atau kartu keluarga. Yang kedelapan, slip gaji yang dikeluarkan kantor tempat bekerja. Yang kesembilan, fotokopi rekening listrik. Berikutnya saya akan menjelaskan alur-alur perizinan atau dokumen yang harus diurus dalam Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri. Yang pertama, harus cek terlebih dahulu nama koperasi. Yang kedua, surat keterangan penyuluhan koperasi. Yang ketiga, akta notaris pendirian koperasi. Yang keempat, rekomendasi dari dinas koperasi. Yang kelima, domisili koperasi dari kelurahan. Yang keenam, surat izin usaha perdagangan. Dan yang ketujuh, tanda daftar perusahaan. Sekian saja poin-poin penting dalam Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.